Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran limpahan nikmat yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul bersama pada kegiatan mentoring pada malam hari ini. Salawat serta salam kami ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita hingga ke jalan yang benar, aman, serta barokah. Izinkan saya di sini, Hanif Afifah Sandi, untuk 25 menit ke depan menyampaikan materi mengenai pentingnya pemahaman tentang tata cara mandi dalam Islam. Dan di akhir presentasi nanti akan kita adakan diskusi bersama mengenai materi kita pada malam hari ini, dan akan ada feedback untuk teman-teman semua untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman sekalian dengan materi yang sudah dibahas. Langsung saja saya akan mulai presentasi. Mensucikan diri dari hadas. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam Islam, kebersihan sangatlah diperhatikan, terutama dalam beribadah kepada Allah. Kita diminta benar-benar memperhatikan kesucian badan dan tempat kita beribadah. Bersuci dari hadas merupakan hal yang harus kita lakukan sebelum beribadah, sehingga ibadah yang kita lakukan dapat memenuhi syarat-syaratnya. Apa yang kalian pahami tentang mandi dalam Islam? Jadi mandi yang dimaksud bukan seperti mandi kita sehari-hari pagi, siang, dan sore, tetapi mandi yang dituntun dalam syariat Islam. Banyak orang mukmin yang masih belum tahu tentang tata cara atau aturan yang harus dipenuhi ketika bersuci. Untuk pengertian mandi sendiri secara bahasa, berasal dari kata al-ghusl yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Sedang secara istilah, didefinisikan sebagai mandi menggunakan air pada seluruh tubuh dengan menggunakan tata cara khusus yang disertai syarat dan juga rukunnya. Dilanjutkan untuk rukun-rukun mandi. Jadi rukun mandi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah niat. Niat maksudnya ialah sengaja menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah yang lain. Niat tersebut harus dibaca bersamaan dengan basuhan yang pertama. Seandainya orang itu niat sudah membasuh sebagian anggota badan, maka wajib mengulang pembasuhan sebagian anggota badan tersebut. Niat dianggap sah jika yang pertama, berniat untuk mengangkat hadas besar, hadas janabah, hadas nifas, atau hadas lainnya di seluruh tubuh. Yang kedua, berniat untuk membolehkan sholat, tawaf, atau pekerjaan lain yang hanya boleh dilakukan dengan toharoh. Atau yang ketiga, berniat menjadi wajib, berniat mandi, berniat toharoh untuk sholat. Untuk rukun mandi yang kedua, yaitu menghilangkan najis yang ada pada badan. Untuk rukun yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuh mulai dari rambut sampai jari-jari kaki. Nah, bagaimana contoh bacaan niat yang benar ketika hendak mandi? Ini adalah salah satu contoh bacaannya. Kita contohkan niat mandi wajib sesudah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusl raf'il hadasil akbari minal haidi fardholillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid fardu karena Allah Ta'ala. Untuk selanjutnya, syarat-syarat mandi. Apa saja yang menjadi syarat-syarat mandi? Yang pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz, yaitu orang-orang yang mumayyiz atau orang-orang yang sudah dapat membedakan setelah perbuatan manusia yang baik dan juga buruk. Yang ketiga, yaitu menggunakan air yang mutlak, maksudnya adalah air yang suci dan juga mensucikan. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama ada membaca basmalah, kemudian basuh tangan 3 kali dan bersihkan kemaluan.
Kemudian yang kedua ada bersihkan segala kotoran yang menempel pada badan. Dilanjutkan dengan berwudu seperti hendak sholat. Kemudian mengguyur air pada kepala 3 kali dan menekankan rambut agar air sampai di pangkal rambut dengan dibarengi dengan membaca niat mandi wajib. Kemudian mengguyur tubuh bagian kanan sebanyak 3 kali dan diikuti dengan sebelah kiri. Dilanjutkan dengan pastikan untuk membersihkan seluruh area lipatan kulit atau area mana saja dari tubuh yang tersembunyi. Jadi jenis-jenis mandi dalam Islam terbagi menjadi yang pertama adalah mandi wajib. Mandi wajib dikenal juga sebagai mandi besar atau mandi junub. Mandi wajib yang biasa disebut juga dengan mandi junub merupakan mandi yang menggunakan air bersih dan juga suci yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tujuan dari mandi wajib adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah sholat. Penyebab-penyebab seseorang harus melakukan mandi wajib. Yang pertama adalah setelah haid. Berhentinya keluar darah haid. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari organ reproduksi wanita yang minimal terjadi dalam sehari semalam dan maksimal 15 hari. Jika darah haid sudah berhenti keluar, maka wajib hukumnya bagi perempuan untuk melakukan mandi besar. Kemudian, penyebab kedua adalah setelah nifas, yaitu darah yang keluar setelah seseorang wanita melahirkan. Penyebab yang ketiga, karena bersetubuh. Dalam hal ini, yang dimaksud bersetubuh adalah masuknya hasyafah atau kepala penis ke dalam farji atau lubang kemaluan perempuan. Meskipun memakai kondom atau tidak keluarnya sperma, aktivitas tersebut tetap masuk pada kategori hubungan seksual. Dalam kondisi tersebut, baik perempuan maupun laki-laki sedang dalam junub, artinya harus kembali bersuci dengan melakukan mandi wajib. Penyebab yang keempat adalah karena keluarnya mani. Keluar air mani baik dalam keadaan sadar atau karena mimpi. Kemudian, penyebab yang kelima adalah orang yang meninggal. Jika ada orang Islam meninggal kecuali mati syahid, maka orang Islam yang masih hidup wajib memandikannya. Kemudian, dilanjutkan dengan jenis mandi yang kedua adalah mandi sunnah. Mandi sunnah adalah mensucikan seluruh tubuh yang tidak bersifat wajib. Apa saja sih yang termasuk jenis-jenis dari mandi sunnah? Yang pertama adalah mandi Jumat. Yang kedua, mandi 2 hari raya, yaitu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Yang ketiga, ada mandi sholat istisqa. Yang keempat, mandi karena hendak melaksanakan sholat gerhana matahari. Yang kelima, ada mandi karena hendak mengerjakan sholat gerhana bulan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Terima kasih. Jadi itu tadi adalah materi-materi mengenai tata cara seseorang melaksanakan mandi wajib dan juga sunnah sesuai dengan syariat Islam. Untuk kegiatan yang berikutnya bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa bertanya mengenai materi yang telah disampaikan barusan ini tadi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alia Safirda. Ingin bertanya mengenai mandi wajib. Jika tidak ada air, bagaimana cara melaksanakan mandi wajib? Ya, langsung saya jawab saja. Pertanyaannya, jadi apabila kita mengalami kondisi kekeringan yang melanda hingga tidak dapat menemukan air di mana-mana, padahal baru saja selesai haid atau berhubungan, atau sedang berhadas besar, bisa mandi dengan cara bertayamum. Seperti itu. Bisa dilanjutkan dengan pertanyaan kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Farelia. Saya ingin bertanya, mandi wajib itu harus dengan air mengalir gitu apa gimana? Wajib menggunakan air yang mengalir atau gimana? Terima kasih. Ya, baik, langsung saya jawab saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya akan membahas terlebih dahulu tentang beberapa jenis-jenis air dalam pandangan Islam. Jadi yang pertama ada air mutlak, seperti yang telah disebutkan dalam syarat-syarat mandi tadi. Artinya air mutlak adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci, baik untuk berwudu atau mandi. Air mutlak adalah contohnya seperti air hujan, air sungai, dan juga air laut. Termasuk juga air salju, embun, dan air sumur yang belum tercampur dengan zat apapun. Kemudian, contoh jenis air menurut pandangan Islam yang kedua ada air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang lepas dari anggota tubuh orang yang sedang berwudu atau mandi, dengan kata lain, air yang sudah digunakan. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, jika bersuci tanpa air yang mengalir, tapi air tersebut dalam keadaan dua kulah, maka tidak ada masalah. Tapi jika yang dimaksud dari pertanyaan tersebut adalah bersuci dengan menggunakan air yang kurang dari dua kulah, maka penyiramannya harus dilakukan di luar bak. Karena jika air basuhan bertetesan ke dalam bak, maka air dalam bak tersebut akan menjadi air yang mustakmal. Atau kalau ada yang didiskusikan atau untuk mau menambahkan tentang materi pada malam hari ini, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Farelia mau bertanya lagi. Kan kita mandi ya. Nah, misal kita mandi di kayak ember gitu loh Mbak Hanif. Embernya itu, airnya itu kira-kira kurang dari 2 kula. Nah, terus buat mandi kan. Nah, otomatis kan kita kan mandi itu buat bersuci. Terus kita kan nggak tahu ya itu airnya itu najis apa enggak, kecepatan gitu loh. Nah, itu hukumnya apa? Nah, itu ya, itu diperbolehkan apa enggak? Oh, berarti Dari kudu lek sucian iku gawe 2 kulah. Minimal. menghindari Oh, enggak. menghindari najis ya. Ya. Iya. Kok pas kate wudu ngono sih? Heeh. Aslinya kurang dari 2 kula nggak apa-apa, tapi dalam keadaan air mengalir. Jadi ku ndak iso kayak ono Berarti lek bae sucian ngono. dia banyu anget enggak oleh. Apa? Ya apa? Lek sucian dia banyu anget. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Apa tapi nih? cari Kan kalau oleh ini mensucikan kan? Iya, Nggak asal apa-apa, pokok airnya nggak najis. iya, Terus Lek hati-hati. Gak didekek nisor. Heeh. Ya. Tapi menurut Tadi like misal di bawah 2 kula iku cek aman, airnya harus mengalir. Nadai air ngono lho maksudnya. oh, tapi misal nggak ono air mana? Ya tayamum aslinya iso, tapi kudu misal ya, kan nggak ada air ya. Kita tayamum. Terus tapi kita ngijoli mandi ngono lho. Kayak sing ngono. Dadi suci sementara lah carane. Semisal wis mepet waktu sholat, kene ndang tayamum, mari tayamum lek wis ono air terus baru mandi kayak apa namanya kayak benar-benar suci secara keseluruhan dengan air ngono ya. Kayak iya ngono iso nggak apa-apa kayak diperbolehkan. Oke. Apakah sudah terjawab Mbak Cika Farelia? Iya. Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih. Tapi itu disyaratkan agar semua najisnya itu dipastikan hilang. Jadi masya kita tayamum, itu najisnya itu tidak ada di dalam diri kita. Maksudnya tidak tertinggal di dalam diri kita, kan kita bawa sholat seperti itu. Benar. Berarti kayak dibersihkan dulu kotoran-kotoran sing anu mang di tubuh baru bertayamum ngono enggak sih?
Iya, heeh ngono. Terus lek wis ana air, kita ngijoli mandi. Oke, siap-siap. Ya, bisa dilanjutkan dengan yang lain. Izin bertanya, nama saya Bintang Hoirotunisa. Apakah bagaimana cara kalau istihadah itu harus bersuci atau enggak? Terima kasih. Harus bersuci. Harus bersuci yo. Iya, usahakan suci. Berarti yang dimaksud bersuci di sini harus mandi keramas, terus niat seperti mandi wajib pada umumnya. Iya. Maksudnya itu bersuci dari pas terakhir. Apa istihadahnya atau pas kayak mau sholatin gitu. Ngene Izin lho. jawab. Lek kayak lek semisal apa iku bersucine iku pas marin istiago, tapi pas katene awake melaksanakan sholat iku hanya membersihkan farji ambek mengganti pembalut iku, terus mari ngono iku hanya wudhu dengan niat nawaitul istibahati sholat iku mang. Terus diusahakan kayak nyumpeli bolongannya sih gak metu darah pas sholat ngono gak sih? Ya. Semisal sakit ya bisa menggunakan pembalut. Oh, Asalkan pas sholat memang nggak keluar. Iya, terima kasih Mbak Farda. Bukannya kayak pas sholat keluar itu tak boleh, nggak oleh kan sebelum sholat tapi keluar. Iya nggak sih? Iya, cuma kan dikhawatirkan misal kita nggak mengantisipasi dengan menutup pembalut ataupun yang menghalangi khawatirnya sebelum sholat dia keluar. Jadi sewaktu mau sholat segera ditutup. Jadi setelah ini kita akan masuk di gamesnya Kahoot. Nanti isi dari games tersebut kita mereview tentang soal-soal yang sudah kita bahas di materi ini tadi. Mulai ya pertanyaannya. Materi mandi bersuci. True or false? Jenis mandi dalam Islam terbagi menjadi mandi wajib dan mandi sunnah. True or false? Ya apa gak krungu? Jenis mandi dalam Islam terbagi menjadi mandi wajib dan mandi sunnah. True or false? Biru di sunnah. Iya, saya anak sing salah rek. Yuk lanjut maneh. Wena Fatika rek. Lanjut. Hukum mandi junub adalah wajib. True or false? Biru true, merah false. Iya, betul semua. Lanjut, pertanyaan ketiga. Apa saja yang menjadi sebab seseorang harus mandi wajib? Yang segitiga setelah head, sing bunder karena keluar mani, sing segi setelah nifas. Semua jawaban benar. Sing semua jawaban benar apa? Sing hijau, kotak-kotak. Yang segitiga setelah head, sing bunder karena keluar mani, sing segi setelah nifas. Semua jawaban benar. Sing semua jawaban benar apa? Sing hijau, kotak-kotak.
Oke, Fatika masih memimpin. Benar. Tidak membaca niat saat mandi wajib tidak dipermasalahkan. True or false? Oke, kancaku pinter-pinter ya. Ketika memimpin, lanjut pertanyaan kelima. Orang yang baru melahirkan boleh tidak mandi junub. True or false? Masih ada yang salah, guys. Gak apa-apa, lanjut. Oke, Aca yang memimpin. Pertanyaan selanjutnya, mandi sholat, mandi. Oke, masih ada yang salah. Gak apa-apa, lanjut. Aca memimpin, Rek. Fatika, Dinda, next. Pertanyaan ketujuh, yang termasuk mandi sunnah kecuali mandi hari Jumat, mandi 2 hari raya, mandi setelah nifas, mandi karena hendak melaksanakan sholat gerhana matahari. Oke, masih ada yang salah, nggak apa-apa lanjutnya. Pengertian mandi secara bahasa berasal dari kata al-ghuslu yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. True or false? Oke, lanjut. Ketika memimpin. Oke, lanjut. Ketika memimpin. Pertanyaan ke-9, menghilangkan najis pada badan merupakan salah satu sunnah mandi. True or false? Balik nih. Menghilangkan najis pada badan merupakan salah satu sunnah mandi. True or false? Yang benar cuma 2, nggak apa-apa. Lanjut. Pertanyaan yang terakhir, mana yang termasuk rukun dari mandi? Menghilangkan najis yang ada pada badan. Semua jawaban benar. Niat meratakan air di seluruh tubuh. Mana yang termasuk rukun dari mandi? Sing A, menghilangkan najis yang ada pada badan. B, semua jawaban benar. C, niat. D, meratakan air ke seluruh tubuh. Oke. Bicara lu bingung. Iya, aku awalnya ya ngono kok. Main arek ciptane urutan ketiga, Dinda urutan kedua, pertama urutan liru. Fatika urutan pertama rek, wena. Ngono ku njaluk hadiah, Pat. Ya aku tuh sih. Apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, ya Cukup. oke, sik. Baik teman-teman, setelah mempelajari bagaimana tata cara mandi dalam Islam, saya akan menyimpulkan, jadi jangan lupa untuk memperhatikan syarat-syarat, rukun, serta urutan-urutan dalam bersuci sesuai syariat Islam agar badan kita benar-benar bersih dari hadas besar maupun hadas kecil, sehingga ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mentoring kita pada malam hari ini sudah cukup untuk sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, seluruh partisipan yang telah meluangkan waktu dan juga tenaganya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi ilmu yang barokah. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.